sejahtera bagi kita semua. Hari ini kembali lagi bareng saya Dr. Rizky di podcast ya Dr. Rizky. Kita temanya adalah bincang sehat. Nah, kita sudah kedatangan beberapa narasumber, yaitu mahasiswi yang ada di Stikes Indah Medan. Kita akan berbincang, kita akan tanyakan pentingnya pendidikan dan apa sih yang dibanggakan di kampus Stikes Indah Medan. Nah, kali kita langsung saja, kita sudah datang, ini ada 4 orang sekaligus ya. Ini mahasiswi yang luar biasa yang mau kita wawancarai untuk kita tanyakan terkait dengan kampus Stikes Indah Medan dan pentingnya pendidikan dalam dunia kesehatan. Nah, boleh berkenalan dulu dari sebelah sini dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Icuna Sari. Saya mahasiswi asal Bagan Batu, Riau, tepatnya di Dusun Bakti, Pasar Sari. Bagan Batu, Riau, berarti Kabupaten Rokan Hilir ya. Nah, mungkin sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Eva Kumalasari. Saya asalnya dari Kisaran, mahasiswi di 3 Kebidanan. Berarti dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Nah, sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Sofi Nurja. Saya mahasiswa S1 Farmasi Reguler, berasal dari Pasar 7 Temu. Oh, dari Kota Medan. Kota Medan. Oke, sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Saraswati Saragi. Saya berasal dari Kota Pematang Siantar. Kota Pematang Siantar. Dari prodi S1 Farmasi. S1 Farmasi. Berarti kalau kita berbicara Stikes Indah Medan, berarti ada beberapa prodi ya. Ada S1 Farmasi, ada D3 Farmasi, ada D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan. Nah, mungkin dari Ica dulu nih. Ica, pentingnya pendidikan kesehatan bagi Ica sendiri seperti apa? Ya, sangat penting sih Pak menurut saya. Apalagi di masa seperti ini. Pandemi ya? Menurut saya sangat penting. Kita bisa mengajarkan, menurut saya sebagai mahasiswa kesehatan, saya bisa membagi ilmu saya kepada orang-orang untuk selalu mencuci tangan, untuk tetap menjaga kebersihan ya. Iya, Pak. Nah, dengan pandemi COVID-19, ini menurut kalian nih, salah satu mungkin nanti bisa jawab. Sekarang kan ini kan dianjurkan oleh pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, terus juga mencuci tangan, ya banyak hal yang memang menjadi kewajiban. Sebenarnya kan kesehatan ini sangat penting ya. Nah, di kampus Stikes Indah Medan sendiri mengajarkan nggak tentang hal-hal seperti itu untuk pola hidup bersih dan sehat? Mungkin di Eva dulu nih. Kalau di kampus Stikes Indah Medan ini sangat diajarkan, karena kan dari pertama kita masuk juga kita udah diajar untuk bersih-bersih. Yeah. Kalau udah setiap minggu juga bersih-bersih bareng. Jadi sangat diajarkan sekali sih di sini. Banyak ya, berarti banyak hal tentang kebersihan. Nah, ini kan kalau kalian calon bidan ya, calon bidan untuk kepelayanan. Nah, ini kita ke farmasi. Nah, ini sekarang kan selama pandemi COVID-19 kan banyak obat-obatan katanya anti COVID dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian sendiri sih obat-obat COVID ini seperti apa sih? Mungkin bisa sepengetahuan kalian lah sebagai mahasiswa S1 farmasi. Silakan. Menurut saya Pak, sepengetahuan saya belajar farmasi di Stikes Indah, untuk mencegah COVID, menurut saya rajin kita olahraga, terus juga rajin minum vitamin, sering berjemur biar dapat vitamin D ya kan, dan juga kita harus berpikir positif. Berpikir positif ya. Berarti selama pandemi ini banyak orang yang berpikir negatif ya. Cemas gitu karena ibaratnya takut gimana paniknya. Panik ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat kan sebelum COVID ini mungkin orang untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat berkurang ya. Iya. Tapi dengan adanya pandemi COVID ini mengajarkan kita semua untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, mungkin ini ada dari Saragi dulu nih ya, Boru Saragi ini. Nah, di S1 Farmasi sendiri, apa sih yang bisa dibanggakan pembelajaran yang Boru Saragi inginkan yang ada di S1 Farmasi Stikes Indah Medan? Yang bisa saya banggakan Pak, selama saya kuliah di Stikes Indah ini, dosennya sangat care dengan para mahasiswanya, dan cara mengajarkannya pun benar-benar sampai kita mengerti, jadi sampai kita paham dan welcome terhadap mahasiswanya. Welcome terhadap mahasiswa. Ya, artinya pernah nggak kalian mempelajari, ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya toga nih, tanaman obat keluarga. Mungkin bisa disampaikan nih kepada sahabat podcast hari ini, toga itu yang sepengetahuan kalian apa sih tanaman obat keluarga itu, jenis-jenisnya? Mungkin dari apa dulu lah, siapa silakan. Menurut saya, sepengetahuan saya tentang toga selama saya belajar di S1 Farmasi ini,
tanaman-tanaman yang menurut saya kemarin tuh saya tidak tahu ini tuh apa fungsinya. Semenjak saya sekolah di Stikes Indah ini, saya menjadi tahu oh ini ya fungsinya apa gitu. Toga. Oh, Bisa nggak jenis-jenisnya apa? Salah satunya bisa yang kalian tahu. Biasanya buah mahkota dewa. Buah seperti mahkota itu. dewa. Iya. Nah itu berkhasiat untuk apa? Bisa nggak untuk COVID? Eh, Pengetahuan kalian bisa nggak? kalau meningkatkan imunitas mungkin bisa Pak. Nah, Tapi berarti kan belum- COVID ini kan salah satunya kan imun ya, imunitas. Iya. Berarti program yang sudah dilakukan dari Prodi S1 Farmasi dalam hal tanaman obat keluarga ini sudah dilakukan ya. sudah. Nah, kalian senang nggak dengan program-program yang diberikan salah satunya tanaman obat keluarga yang ada di S1 Farmasi? Senang nggak? Sangat Pak, sangat. Sangat senang. Mungkin bisa kasih alasannya senangnya itu seperti apa? Dengan pembelajaran dari sisi tanaman obat keluarga ya. Gitu. Nambahin ya. Karena kita menambah ilmu, jadi tahu wawasan kami lebih luas gitu ya Pak. Lebih luas. Iya. Nah, kalau dari kebidanan, ini kita bicara kebidanan. Nah, apa sih program pembelajaran yang sangat kalian senangi dan memang itu tupoksinya seorang bidan? Mungkin apa? Kalau di bidan itu kami ada APN ya Pak, asuhan persalinan normal. Ya. Itu penting sekali karena Penting ya. kalau misalnya kita nggak punya sertifikat pelatihan itu, kemungkinan kita bakal sulit di lapangannya nanti gitu Pak. Berarti di bidang kebidanan di 3 kebidanan Indah Stikes Indah Medan ini sudah mengajarkan tentang asuhan persalinan normal. Ya, Nah, gimana tanggapan kalian dengan program APN itu? ya, saya rasa itu sangat bagus sekali sih Pak, karena itu berguna sekali untuk di lapangan gitu loh Pak. Maksudnya bagaimana cara kita mengatasi ibu hamil yang mau melahirkan dengan banyak masalah, misalnya ada yang kesulitan bernapas, menolong bayi asfiksia yang kesulitan bernapas setelah lahir, bagaimana cara melakukan manual plasenta ketika plasentanya itu lengket di dalam tidak bisa keluar gitu. Oh, jadi banyak ilmu yang didapat dari Iya. situ. Nah, gini. Jadi kan sekarang ini kan di masa pandemi COVID, pembelajaran tidak bisa secara tatap muka menggunakan daring ataupun luring. Nah, menurut kalian sebagai mahasiswi kesehatan, efektif nggak belajar secara online? Karena kan kalian lebih mempraktekkan ilmu kalian langsung ke lapangan ya dibanding mungkin kalau di luar dari bidang kesehatan bisa-bisa saja ya karena bersifat teori. Teori juga perlu di kalian, tetapi praktiknya juga kan harus. Nah, secara virtual kan agak sulit nih kalau kita melakukan praktik. Nah, ini gimana tanggapan kalian? Mungkin dari apa dulu? Eva Kalau dulu. menurut saya sih sangat-sangat kurang efektif ya Pak, karena kan kalau cuma sebatas materi, cuma materi aja yang kita tahu, terus giliran kita di depan pasien kita nggak tahu mau apa yang mau kita kerjain. Kalaupun kita disuruh prakteknya praktek mandiri, kan kita peralatan praktek mandiri kita itu kan nggak lengkap. Jadi Lengkap. kalau lebih kita praktek ke laboratorium kan peralatannya itu banyak lengkap, jadi efektifnya itu secara tatap muka. Tatap dan muka. langsung. Ya. Nah, kita bicara skup kampus Stikes Indah Medan. Kampus Stikes Indah Medan kan sudah berdiri cukup lama ya di Kota Medan. Nah, kenapa sih kalian bisa jauh-jauhnya? Ada yang mungkin kalau orang Medan sendiri, kenapa sih bisa ngambilnya di Medan juga di Stikes Indah Medan? Padahal kan ini kampus swasta, bukan kampus negeri. Terkadang kan stigma dari orang-orang yang mau kuliah itu kan pengennya kan di negeri, lebih enak di negeri, lebih bangga di negeri. Kenapa nggak milih negeri? Kenapa milihnya di swasta? Kenapa milihnya di Stikes Indah Medan? Dan ini mungkin bisa dijawab nih. Salah satu. Siapa nih yang bisa jawab? Siapa? Silakan. Kenapa saya alasannya bisa memilih Ya. belajar di Stikes Ya. Indah? Karena menurut saya belajar tuh menuntut ilmu di mana saja. Ya kenapa enggak gitu, yang penting semuanya itu terlengkapi. Semua fasilitasnya tuh ya memungkinkan untuk belajar kita gitu. Jadi mau di negeri ataupun swasta tidak masalah menurut saya. Berarti bagaimana pemenuhan dari Iya. kampus itu sarana dan prasarananya ya, Iya. supaya kalau lengkap kita juga belajar lebih Lebih maksimal. maksimal. Nah, dari sisi program studi yang kalian emban, satu di kebidanan, satu di farmasi, pernah nggak kalian selama kuliah atau satu kampus di Stikes ini kalian sering diskusi atau bertukar pikiran? Terkadang kan mahasiswi kebidanan juga perlu sharing dengan mahasiswi farmasi terkait dengan obat-obatan. Sebaliknya juga seperti itu. Kan juga mahasiswi farmasi yang tahu obat
juga kan perlu sharing terkait dengan misalkan dalam sisi penyakit yang selama mungkin dari ibu hamil ya, ibu hamil kan terkadang ada eklamsi, preeklamsi ataupun yang lain. Nah, pernah nggak kalian diskusi di kampus ini selama kalian belajar ataupun untuk kuliahnya di Stikes Indah Medan? Pernah sharing diskusi? Pernah ya? Pernah. Gimana? Pernah nggak dapat ilmu dari teman-teman farmasi? Ica? Dapat Pak, karena kita sharing banyak hal. Misalnya ibu setelah hamil itu kan, setelah melahirkan itu kan Pak, butuh banyak cairan yang masuk ke dalam, atau butuh banyak ramuan obat herbal yang bisa diminum agar meningkatkan kembali daya tahan tubuhnya, imunitas ya dari ibu yang pasca persalinan atau melahirkan. Nah, kalau dari farmasi sendiri pernah nggak sharing dengan mahasiswa kebidanan terkait dengan persalinan atau apa? Pernah Pak, kami nanya tentang mana tahu kami apa yang tidak kami tahu gitu, misalnya tentang apa Kak, kalau kita nanya kalau tentang persalinannya juga, terus juga tentang kalau misalnya penyakit kalau kayak gini menurut Kakak apa ya, tukar-tukar pikiran gitu. Artinya kan penyakit kalian kan harus ini, menyatu ya, iya. karena kan nggak mungkin farmasi bisa memberikan resep obat tanpa tahu diagnosa penyakitnya apa ya. Bida juga seperti itu, tahu diagnosa penyakit tapi kan nggak tahu obat ya. Jadi semua punya tupoksinya masing-masing. Nah nih, harapan mungkin nanti masing-masing bisa memberikan statement ya, harapan untuk kampus Stikes Indah Medan, dan sekalian juga mengajak adik-adik kita yang luar sana untuk gabung di Stikes Indah Medan. Mungkin dari Ica dulu. Harapan saya untuk Stikes Indah Medan itu semoga bisa lebih baik lagi, bisa lebih meningkatkan kualitas lagi gitu Pak. Terus saya berharap ya semoga semakin banyak orang yang mau belajar di Stikes Indah gitu Pak. Nah, dari Eva? Kalau harapannya untuk Stikes Indah semoga sih terus berjalan semakin baik ke depannya. Semoga juga banyak lagi yang di bawah kami yang mau kuliah dan belajar di sini. Oke. Harapan saya untuk Stikes Indah semoga kedepannya lebih maju lagi. Buat adik-adik yang ingin masuk dan ingin mengetahui tentang ilmu kesehatan, jangan ragu-ragu buat datang mendaftarkan diri ke Stikes Indah. Karena kalau Stikes Indah ini lumayan lengkap dan sudah lama juga berdirinya, dan juga pengajar-pengajarnya juga sangat friendly kepada mahasiswanya gitu. Ini juga profesional ya. Profesional. Nah, berusaha lagi nih terakhir nih. Sama Pak, seperti teman-teman yang lain. Nah, semoga Stikes Indah ini semakin maju dan teman-teman juga banyak yang berminat masuk ke Stikes Indah, dan saya yakin pasti setelah dari Stikes Indah ini pasti menjadi orang yang kompeten di bidangnya. Amin. Jadi artinya Stikes Indah Medan ini memberikan harapan baru ya, apalagi sekarang kan di situasi pandemi Covid, negara sedang banyak yang membutuhkan tenaga kesehatan, baik dari keperawatan, kebidanan maupun farmasi. Nah, hari ini kita mengajak seluruh adik-adik kita yang ada di luar sana yang ingin minatnya kuliah di bidang kesehatan, baik itu kebidanan, keperawatan maupun farmasi, bisa datang dan daftar langsung ke Stikes Indah Medan. Stikes Indah Medan berada di Kota Medan, tepatnya alamatnya di Jalan Saudara Ujung nomor 110 Simpang Limun Medan. Terima kasih nih buat semuanya yang sudah gabung di podcast kita hari ini, podcast saya Dr. Rizky. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat, sehat, dan tetap menjadi garda terdepan terutama dalam membantu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik, tetap pantengin channel saya. Setelah ini pastinya kita bakal ada program-program podcast berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.